Pernahkah Anda memikirkan apa kesamaan antara struktur anatomi yang tersembunyi di dalam tengkorak Anda, lalu kemegahan perpustakaan agung di Cordoba pada abad ke-10? Rentetan video pendek yang disuapkan ke Anda setiap malam? Dan kualitas dari seorang presiden. Ya, itu kombinasi yang sangat-sangat liar sebenarnya. Sangat liar. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita untuk Anda sang pembelajar, the learner, yang selalu haus akan pengetahuan dan tidak pernah puas dengan sekedar membaca judul berita. Hari ini kita memiliki setumpuk materi yang sangat menantang untuk dibedah. Betul sekali. Tumpukan sumber kita hari ini luar biasa beragam. Ya, kita akan menyisir mulai dari jurnal-jurnal pendidikan, analisis sejarah peradaban Islam, ada juga opini tajam tentang demokrasi dari harian Kompas, sampai ke literatur neuroscience dan konsep teori kritis. Dan misi penyelaman materi kita kali ini sebenarnya berpusat pada satu hal yang sangat fundamental, yaitu membongkar kekuatan asli dari sesuatu yang sering kita sebut sebagai literasi. Nah, ini poinnya. Kita tidak sedang membicarakan kemampuan mengeja huruf atau sekedar bisa membaca rambu lalu lintas, ya. Kita akan melihat bagaimana literasi secara harfiah merombak sirkuit otak kita menjadi fondasi peradaban dan menjadi garis pertahanan terakhir demokrasi kita. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh ke sana, ada satu catatan yang sangat krusial yang harus kita sampaikan. Ya. Pernyataan netralitas. Ini sangat penting. Karena beberapa dokumen yang kita bedah hari ini menyinggung isu politik secara langsung, termasuk menyinggung pemilihan umum 2024 dan menyebutkan nama-nama tokoh politik tertentu, kami ingin menegaskan sejak detik ini juga, diskusi kita murni membedah informasi objektif dari teks sumber. Tepat. Tidak ada keberpihakan politik sama sekali. Sama sekali tidak. Baik itu sayap kiri, sayap kanan, kami sepenuhnya netral. Penyebutan tokoh politik semata-mata untuk menyampaikan gagasan dari teks asli, bukan sebagai bentuk dukungan. Jadi, mari kita lepaskan kacamata politik kita sejenak. Oke, batasannya sudah jelas. Dan ketika kita mengupas sumber-sumber ini secara utuh, kita akan menemukan bahwa tindakan sederhana seperti duduk dan membaca buku itu adalah salah satu aktivitas paling transformatif bagi spesies manusia. Oke, mari kita bedah ini. Saya ingin memulainya dari sesuatu yang sangat fisik dan nyata. Otak Anda. Saya membaca satu bagian dari artikel karya Stanislas Dehaene, seorang ahli neuroscience. Fakta yang dia sodorkan benar-benar membuat saya terkejut. Dia bilang mengajari anak membaca itu pada dasarnya adalah operasi otak tanpa pisau bedah. Yang sangat menarik di sini adalah sebuah konsep biologis yang oleh Dehaene disebut sebagai daur ulang saraf atau neuronal recycling. Daur ulang saraf, maksudnya mendaur ulang apa yang sudah ada di otak. Tepat sekali. Coba kita bayangkan proses evolusi. Selama ratusan ribu tahun, alam itu tidak pernah merancang sirkuit khusus di otak kita untuk memproses huruf alfabet, kan? Membaca itu penemuan budaya manusia yang usianya sangat baru. Jadi, waktu kita memaksa anak balita kita untuk mulai belajar membaca, otak mereka itu harus membajak sirkuit saraf yang sudah ada. Arsitektur yang awalnya berfungsi untuk mengenali objek dan bentuk di alam liar yang dipakai nenek moyang kita untuk mengenali predator, nah itu diubah secara paksa menjadi mesin pemroses bahasa simbolik. Wah, otak kita secara harfiah memodifikasi perangkat kerasnya sendiri. Tapi tunggu, dari sumber ini saya menangkap ada harga yang harus dibayar. Sesuatu tentang pengenalan wajah ya. Betul. Daur ulang saraf ini mengorbankan sebagian kecil dari kapasitas asli sirkuit tersebut. Spesifiknya, literasi itu sedikit mengurangi fitur bawaan otak yang disebut invariansi cermin atau mirror invariance. Invariansi cermin, bisa dijelaskan sedikit lebih sederhana? Bayangkan otak manusia purba itu seperti kamera pengintai di hutan. Dia harus bisa mengenali harimau. Mau harimau itu menghadap ke kiri, ke kanan, atau terbalik bayangannya di air. Harimau tetaplah harimau. Fitur pengenalan segala arah inilah yang disebut invariansi cermin. Saya paham sekarang. Kalau otak kita tetap mempertahankan fitur kamera pengintai itu, kita tidak akan pernah bisa membedakan huruf B dan huruf D, kan? Anda menangkap inti Nadida Fkurna. Bagi otak primitif, huruf B dan D itu hanyalah satu bentuk melengkung dan garis lurus yang kebetulan menghadap arah berbeda. Benar juga. Untuk bisa membaca dengan lancar, otak harus secara aktif mematikan fitur cermin itu. Kalau tidak dimatikan, kita akan selamanya buta huruf.
Jadi otak orang yang melek huruf dan yang buta huruf itu secara fisik benar-benar berbeda. Berarti literasi ini bukan sekedar tugas sekolah ya. Ini modifikasi biologis untuk bertahan hidup di abad ke-21. Ini sangat relevan dengan tumpukan sumber kita berikutnya yang berasal dari dunia akademik. Ada jurnal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, UNESA, dan UNAIR. Ya, kajian-kajian tentang budaya literasi di kampus. Betul. Di sana diibaratkan, mahasiswa tanpa kebiasaan membaca, berdiskusi, dan menulis, itu persis seperti prajurit yang berangkat perang tanpa membawa senjata. Membaca itu amunisinya. Metafora yang sangat pas. Tapi membaca saja tidak cukup. Disinilah jurnal-jurnal itu menyoroti pentingnya diskusi dan menulis. Diskusi melatih etika akademik dan cara berpikir kritis yang cepat. Menghargai pendapat yang berseberangan juga ya. Tepat. Sementara menulis, menulis itu proses yang melatih pola pikir sistematis. Anda dipaksa menertibkan pikiran yang acak menjadi struktur argumen yang logis. Ini kompetensi esensial, jauh lebih penting daripada sekedar lulus ujian skripsi. Dan kalau kita tarik benang merahnya ke sejarah nyata, literasi inilah yang membangun dan meruntuhkan peradaban. Mari kita bernostalgia ke zaman keemasan Islam, dari tahun 650 hingga 1250 Masehi. Peradaban saat itu meledak dalam kemajuan sains karena mereka memuliakan buku. Kita bicara tentang institusi raksasa seperti Bait al-Hikmah di Baghdad, Atau Perpustakaan Agung di Cordoba, di bawah Al-Hakam Al-Mustansyir. betul. Dan ada satu detail yang saya suka dari teks ini. Di Cordoba ada pustakawan perempuan bernama Bakia. Satu sosial pustakawan dan penyalin manuskrip itu sangat dihormati saat itu. Namun sejarah juga memberikan peringatan keras. Kemunduran peradaban itu selalu, dan saya tekankan, selalu sejalan dengan hancurnya pusat literasi. Sumber kita mencatat invasi tentara Mongol ke Baghdad tahun 1258. Mereka membuang jutaan buku ke sungai Tigris sampai airnya hitam karena tinta. Ada juga penghancuran perpustakaan Tripoli oleh tentara salib. Artinya, peradaban tidak hancur sekedar karena kalah perang, tapi karena masyarakatnya terputus dari pengetahuan. Nah, di era sekarang, tugas menjaga pengetahuan itu ada di pundak akademisi. Di sini sumber kita membahas teori kritis dari masa Frankfurt, Max Horkheimer, dan konsep intelektual organik dari Antonio Gramsci. Ya, kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, intelektual organik itu berarti dosen atau akademisi tidak boleh cuma duduk nyaman di kampus, menerbitkan jurnal ilmiah. Mereka harus turun gunung ya. Tepat, mereka punya tugas membebaskan masyarakat dari pikiran represif. Sumber kita memberikan contoh nyata tokoh masa kini. Ada Nadir Shah Hossein atau Gus Nadir yang aktif di Twitter. Beliau menentang budaya belajar instan dengan prinsip saring sebelum sharing. Lalu ada Sumanto Al-Qurtubi di Facebook yang secara brilian menggunakan guyonan dan satire untuk mengkritik fundamentalisme agama. Itu adalah adaptasi intelektual organik yang cerdas. Mereka sadar ruang publik sekarang ada di media sosial. Nah, disinilah pembahasannya jadi sangat menarik. Generasi Z, sang digital native, jurnal wahana yang kita bedah menyoroti bahwa Gen Z lahir dengan layar sentuh, tapi literasi digital mereka penuh celah. Ini sangat mengkhawatirkan. Kita bisa membedah tantangan ini ke dalam 3 dimensi. Pertama, dimensi kognitif. Gen Z cenderung malas memverifikasi. Bagi mereka, kebenaran itu diukur dari jumlah likes atau seberapa viral sebuah konten. Padahal likes bukan metrik kebenaran. Lalu dimensi kedua? Dimensi algoritmik. Mereka terjebak dalam filter bubble dan echo chamber. Algoritma media sosial itu tidak netral. Mesin itu memanipulasi apa yang Anda lihat demi engagement layar. Membombardir kita dengan hal yang kita setujui saja ya. Terus dimensi ketiganya apa? Dimensi etis. Karena kognitifnya malas dan algoritmanya manipulatif, muncullah kebiasaan berbagi tanpa saring, cyberbullying, dan mengorbankan privasi demi validasi sosial. Dan ini bukan cuma masalah dunia maya. Teks sumber kita di bab 1 membedah kasus hoaks nyata di Indonesia yang mengeksploitasi agama menjelang pemilu. Misalnya, hoaks tangkapan layar CNN yang diedit seolah Ma'ruf Amin meminta anak dijauhkan dari Al-Quran. Padahal aslinya tidak begitu. Ada juga hoaks tirto.id kan? Ya, yang judulnya diedit seolah Menteri Agama Fahrul Razi mau mengganti ayat Al-Quran.
Dan yang paling parah, foto tumpukan Al-Quran rusak yang dinarasikan sebagai pembakaran Al-Quran oleh Cina. Padahal, fakta sejarah di balik foto itu, seperti yang ditelusuri di sumber kita, itu foto tumpukan Al-Quran yang rusak kena hujan lebat di Maroko tahun 2016. Ini memunculkan pertanyaan penting. Mengapa orang mudah percaya? Karena hoaks menyerang emosi, ketakutan, kemarahan. Bias konfirmasi kita diaktifkan oleh algoritma. Rasionalitas kita langsung lumpuh. Betul sekali. Dan disinilah literasi menjadi pelindung demokrasi. Opini di harian Kompas yang kita baca mengutip Rizal Ramli tentang demokrasi kriminal, di mana pesta demokrasi berubah jadi penjagalan kedaulatan karena serangan fajar. Muhammad Hatta juga menyebutnya demokrasi-demokrasian. Ada satu kutipan Adolf Hitler yang mengerikan di artikel itu. Dia bilang, alangkah beruntungnya penguasa yang rakyatnya tidak berpikir. Itu bukti nyata. Tanpa literasi, masyarakat jadi sasaran empuk manipulasi penguasa pragmatis. Tapi sebagai antitesis, artikel semilir menunjukkan mengapa pemimpin besar selalu pembaca yang rakus. Soekarno sejak muda melahap buku filsafat untuk merumuskan nasionalisme. Hatta, ketenangannya lahir dari bacaan terstruktur. Jangan lupa Nelson Mandela. Membaca di penjara memberinya kebijaksanaan untuk memilih rekonsiliasi daripada balas dendam. Lalu ada B.J. Habibie, Barack Obama, Lee Kuan Yew. Membaca membangun empati mereka ya, menahan reaksi impulsif dan membentuk visi jangka panjang. Esensi dari ini semua kembali ke teori kritis tadi. Karl Marx pernah berkata, para filsuf hanya menafsirkan dunia. Intinya adalah untuk mengubahnya. Literasi adalah alat perubahan itu. Jadi, apa arti dari semua ini? Literasi bukan sekedar tugas kampus. Literasi adalah operasi otak, fondasi peradaban, alat pendeteksi algoritma yang memanipulasi Anda, dan syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat. Untuk Anda yang mendengarkan, kami mengajak Anda berefleksi. Perhatikan konten yang Anda konsumsi hari ini. Jadilah pembaca yang kritis, jangan mudah terjebak emosi. Sebuah pesan yang kuat, dan sebelum kita tutup, saya ini meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Kita tahu neuroscience membuktikan bahwa membaca secara mendalam mengubah struktur fisik otak kita untuk memproses simbol. Jika hari ini kita berhenti membaca buku dan hanya membiarkan algoritma video pendek menyuapi pikiran kita setiap detik, anatomi otak seperti apa yang akan diwariskan umat manusia beberapa generasi mendatang? Apakah kita sedang berevolusi atau justru mendeevolusi otak kita sendiri? Terima kasih kepada Anda sang pembelajar yang telah bergabung hari ini. Tetaplah membaca dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.